semua, aku Bunga. Kali ini aku akan membawakan segmen monologi. Buat yang belum tahu apa itu monologi adalah sebuah segmen YouTube di Melon yang dimana diisi oleh para tim Melon pada bidangnya masing-masing gitu. Karena aku di sini sebagai HR, jadi aku akan membahas tentang bagaimana hubungan ataupun karyawan ataupun masalah-masalah yang ada di sebuah pekerjaan kayak gitu. Nah, untuk kali ini aku akan membahas tentang mental gitu. Banyak dari kita gitu, banyak masih yang suka mengeluh, gampang tersinggung ataupun gampang baper kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tanda kalau mental kita tuh masih lemah gitu. Untuk mental yang masih lemah itu apakah bisa survive dalam suatu pekerjaan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus tahu nih ciri-ciri orang yang mentalnya masih lemah. Apa aja sih gitu? Yang pertama, mudah tersinggung, yang kayak dikit-dikit baperan gitu. Misalnya, ada orang yang bisik-bisik, dia gampang tersinggung gitu. Kayaknya dia ngomongin aku deh gitu. Padahal belum tentu orang itu ngomongin kamu. Atau dikit-dikit marah, atau dikit-dikit ngambek kayak gitu. Nah, artinya mental kamu belum kuat. Kamu masih mudah terpengaruh perkataan orang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya solusinya apa? Solusinya itu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi untuk hal-hal yang di luar kontrol kita tidak perlu terlalu memikirkan kayak gitu. Nah, yang kedua, mudah terpengaruh. Misalnya, dia tuh orangnya pelin-pelan gitu, gampang kebawa sama orang lain, gak punya pendirian gitu. Padahal harusnya kita tuh percaya diri aja gitu. Kayak misalnya, kamu nih baru masuk kerja gitu, terus kamu ngerasa kamu tuh meragukan kemampuan di diri kamu sendiri gitu, sehingga kamu tuh mencari validasi gitu dari orang lain. Misalnya di teman kamu nih namanya Andi gitu. Andi ini lumayan berpengaruh gitu, dan kamu merasa dia lebih oke dari kamu, makanya kamu akan mencari validasi dari dia. Dan ketika kamu sebenarnya udah punya nih, menurut kamu tuh apa, tapi kata Andi tuh jangan kayak gitu, dan kamu langsung ngikutin nggak kayak gitu. Padahal kamu harusnya bisa punya pendirian gitu, dan kamu memperkuat argumen kamu kayak gitu, karena kamu sudah tahu nih gitu. Dan terus atau nih contoh kesehariannya yang lebih dekat, misalnya kamu nih udah ada rencana menabung gitu, misalnya sedikit-sedikit gitu, tapi kata teman kamu bilang, daripada nabung sedikit-sedikit langsung aja nabung buat beli rumah kayak gitu. Terus akhirnya kamu langsung dengerin, oh iya ya bener, kayak aku harus nabung untuk beli rumah aja nih gitu. Terus tiba-tiba ada temen kamu yang lain bilang kayak, ngapain beli rumah gitu, mending masih muda jalan-jalan aja dulu gitu, mumpung masih muda nih gitu, jalan-jalan aja dulu. Nah terus kamu, oh iya ya bener ya, mumpung ada waktu nih, apa jalan-jalan aja dulu ya. Akhirnya kamu traveling kayak gitu, tapi tiba-tiba di ujung uangnya tuh habis gitu, dan kamu akhirnya tidak punya tabungan, gak jadi beli rumah. Jadi ya kamunya menyesal sendiri gitu. Opini dari orang lain boleh didengarkan, tapi hanya untuk dipikirkan. Nah, untuk keputusan kamu sendiri yang mengambil. Saat kamu membuat keputusan, kamu harus tahu mana yang penting dan mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Yang ketiga, menghindari tantangan. Biasanya orang-orang yang menghindari tantangan itu ngerasa tertekan banget atau cemas banget nih gitu. Biasanya dia juga cenderung menghindari tugas atau menghindari situasi yang dianggap sulit gitu. Padahal hal-hal menantang seperti itu yang membuat kita menjadi berkembang gitu. Kalau misalnya kita tetap ada di zona nyaman, itu kita lama untuk berkembangnya, atau kemungkinan besar justru nggak berkembang gitu. Dan ciri terakhir yang keempat itu adalah tidak mengakui kesalahan. Orang yang bermental kuat, walaupun membuat kesalahan, mereka akan berbesar hati untuk mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka punya hati yang kecil banget, sehingga mereka takut untuk mengakui kesalahannya. Bukannya minta maaf, dia malah mencari pembelaan gila-gilaan untuk ataupun dia justru malah menyalahkan orang lain gitu. Nah, tadi udah disebutin ciri-ciri orang yang mentalnya masih lemah gitu. Tapi
sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang mempunyai ketahanan mental. Yang pertama itu faktor sosial. Biasanya faktor sosial ini dari keluarga gitu. Gimana keluarganya itu mengarahkan dia dalam mengelola emosi gitu. Nah, yang kedua pendidikan dan pengetahuan. Bagaimana cara kita mengelola stres dan menghadapi masalah di dalam kehidupan sebelumnya kayak gitu. Terus juga untuk pengetahuan sendiri itu biasanya kalau kita bisa mengakses gitu pelatihan-pelatihan atau konseling kesehatan mental itu akan membuat kita menjadi kuat mental karena kita tahu nih apa nih kita masih perlu perbaiki apa. Nah itu biasanya jadi kita akan tahu nih caranya gimana supaya kita punya ketahanan mental yang baik. Meskipun orang yang mentalnya masih lemah, mereka merasa banyak tantangan dalam bertahan hidup, bukan berarti mereka tidak bisa survive. Dengan dukungan yang tepat dan usaha untuk mengembangkan diri, mereka akan tumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Karena semua orang memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan mereka. Jadi kesimpulannya, kalau mau bisa survive, kamu harus kuatkan mental kamu. Kalau mentalnya masih lemah, masih cengeng, baru jatuh, langsung pecah, itu kira-kira works nggak? Atau kira-kira kamu bisa survive nggak? Nah, mumpung masih ada waktu, jika kamu merasa seperti itu, kamu harus mencari solusi bagaimana cara mental kamu supaya lebih kuat lagi. Kalau kalian punya tanggapan ataupun topik yang menarik, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya.